老师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih para tetua, udah siap kancut dengan perjalanan Mangoyan? Kuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi, itu kopi seruput kuy. Kita kancutkan perjalanan Mangoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Donghu. Donghu menyadari bahwa akan ada bala bantuan yang sepertinya itu adalah orang-orang dari aliansi Doshan. Donghu pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi. Faktanya jika melihat dari kekuatan, Donghu sesungguhnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Tetapi pada saat pertempuran sebelumnya, Donghu benar-benar dikejutkan dengan teknik yang tidak diketahui yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi dengan bertambahnya orang-orang dari aliansi Doshan yang datang membantu. Meskipun mereka bertempur, sepertinya Donghu benar-benar akan kesulitan untuk menghadapi orang-orang dari aliansi Doshan. Pada akhirnya, Donghu pun segera melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk bergegas pergi. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil tindakan melihat Donghu yang pergi. Xiaoyan berpikir bahwa tujuannya kali ini adalah untuk menyelamatkan Bai Ling dan menemukan harta karun. Oleh karena itu, yang pada saat ini menjadi fokus utama Xiaoyan adalah Bai Ling beserta dengan orang-orang lainnya. Xiaoyan pun menatap ke arah Bai Ling yang pada saat ini terlihat masih lemah. Sementara itu orang-orang di belakang Bai Ling pada saat ini menyaksikan kepergian dari sosok Donghu. Tidak peduli apapun yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Donghu. Pada akhirnya Donghu benar-benar pergi setelah berhadapan dengan sosok yang mulia surga ke-9. Secara alami penampilan yang ditunjukkan oleh Donghu benar-benar sangat memalukan di hadapan mereka. Pada akhirnya orang-orang dari aliansi Doshan pada saat ini segera kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Dalam situasi sebelumnya, orang-orang dari aliansi Doshan benar-benar telah mengalami kerugian. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi Doshan benar-benar akan bisa bertahan dengan perlindungan dari Yang Mulia Surga ke-9. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini tampaknya nama Xiaoyan sudah mulai tertanam di hati orang-orang aliansi Doshan. Mereka berpikir tampaknya Yang Mulia Surga ke-9 yang baru ini tidaklah sederhana. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya suara gemuruh yang jauh segera mulai mendekat. Hanya dalam beberapa menit, pegunungan di puncak kembali dipenuhi dengan banyak orang dan orang-orang ini adalah orang-orang dari aliansi Doshan. Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita dengan tubuh yang terlihat tinggi. Sosoknya mengenakan baju besi berwarna merah yang indah dengan rambut yang terurai. Wajahnya benar-benar sangat terlihat cantik, tapi pada saat ini kecemasan juga terpancar di wajahnya. Mata semua orang yang baru saja datang pada saat ini segera tertuju kepada Bai Ling dan yang lainnya yang berada di lembah. Pemimpin mereka pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling apakah Yang Mulia Bai Ling dan yang lainnya baik-baik saja. Bai Ling pun menghela nafas dan pada saat ini mulai berbicara dengan serius kepada pemimpin tersebut. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan. Yang Mulia Xiaofeng telah datang untuk membantu mereka dan pada akhirnya berhasil mengusir orang-orang tersebut. Yang Mulia Xiaofeng juga telah membunuh pemimpin dari tim Lautan Langit. Orang-orang dari alam 10.000 iblis juga telah diusir oleh Yang Mulia Xiaofeng dan mereka semua pada saat ini baik-baik saja. Begitu mendengar apa yang diucapkan oleh Yang Mulia Bai Ling pada saat ini, sosok pemimpin wanita itu pun seketika menoleh ke arah Xiaoyan. Pada saat ini ia terkejut melihat sosok Xiaoyan dengan 100 pasukan yang berada di belakangnya. Sosok wanita ini pun seketika menangkupkan tinjunya dan segera tersenyum ke arah Xiaoyan. Dengan sedikit ragu-ragu, ia pada akhirnya segera berkata ternyata Yang Mulia Xiaofeng telah datang terlebih dahulu.
Oleh karena itu, ia pada saat ini ingin memohon maaf karena ia benar-benar sudah terlambat dan ia menyesal. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini orang-orang di belakang Bailing semuanya seketika menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Mereka semua bersorak mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Surga ke-9 Xiao Feng. Suara terima kasih ini benar-benar terus bergema, diikuti dengan pujian yang luar binasa untuk Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tipis menanggapi banyak pujian yang dilontarkan untuk Xiaoyan. Di sisi lain, pada saat ini pemimpin wanita kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan diri. Sosoknya berkata bahwa ia yang bernama Xiaoling pada saat ini mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Xiao Feng. Xiaoyan pun segera menoleh kembali ke arah wanita yang bernama Xiaoling dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersepona dengan kecantikannya. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tinjunya sebagai balasan kepada Xiaoling. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa jika Xiaoling datang lebih awal, mereka sepertinya akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memusnahkan semua bajingan itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini Xiaoling hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok Xiaoling. Xiaoyan berpikir bahwa sosok Xiaoling ini cukup kuat dan Xiaoyan berpikir bahwa identitas dari Xiaoling ini mungkin tidak sederhana. Hal itu dikarenakan tatapan Bailing sebelumnya kepada Xiaoling benar-benar berbeda dan Bailing dipenuhi dengan rasa hormat. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoling kembali mulai berbicara ke arah Xiaoyan. Xiaoling berkata bahwa ia telah mendengar mengenai rumor dari Yang Mulia Xiao Feng sejak lama. Yang Mulia Xiao Feng benar-benar berani datang untuk membantu dengan hanya lebih dari 100 orang di belakangnya. Keberanian seperti ini mungkin sangat jarang terjadi di aliansi Doshan dan Xiaoling pada saat ini benar-benar mengaguminya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersipu sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Xiao Feng juga hanya menggunakan beberapa trik dan jika tidak sepertinya akan sangat sulit untuk berhadapan dengan mereka. Mendengar hal tersebut, pada saat ini Xiaoling hanya tersenyum, tetapi meskipun begitu Xiaoling menyadari bahwa Xiaoyan ini tidaklah sederhana. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbahasa basi busuk, Bailing pada saat ini mulai berbicara. Dengan wajah serius, Bailing berkata kepada Xiao Feng bahwa sebaiknya pada saat ini mereka melakukan evakuasi terlebih dahulu. Ia khawatir orang-orang dari 10.000 iblis ini tidak akan melepaskan orang-orang aliansi Doshan. Dengan begitu, maka sepertinya tidak akan aman bagi mereka jika mereka masih tetap berada di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekeliling. Xiaoyan merenung sejenak dan Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini orang-orang dari aliansi Doshan jumlahnya telah bertambah. Dengan pasukan yang dimiliki oleh Bailing dan Xiaoling, pada saat ini setidaknya ada 2.000 lebih orang-orang dari aliansi Doshan. Dengan begitu, maka mereka pada saat ini tidak perlu lagi khawatir jika orang-orang dari alam 10.000 iblis mendekat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini masih memikirkan mengenai sumber energi berkilau 6 warna. Dengan jumlah orang yang sangat banyak, tentu saja orang-orang di pihak Xiaoyan pada saat ini akan mendapatkan sedikit keuntungan. Selain itu, pada saat ini keberadaan dari sumber energi berkilau 6 warna juga masih belum diketahui. Jika begitu permasalahannya, sepertinya dengan banyak orang di sini akan mudah bagi mereka untuk bisa mencari keberadaan sumber energi tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan segera mulai kembali berbicara ke arah Bailing. Xiaoyan berkata jika pada saat ini Yang Mulia Bailing mengusulkan bagi mereka untuk pergi dari sini, Xiao Feng berpikir sepertinya mereka harus bertahan di tempat ini apapun yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Bailing pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Bailing masih terus berusaha untuk membujuk Xiaoyan.
Bailing berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat ini. Orang-orang dari Istana 10.000 Iblis dan Aliansi Doshan sudah mengalami perseteruan berdarah pada saat sebelumnya. Kali ini mereka telah dikalahkan dan tentu saja mereka akan melakukan pembalasan dendam. Bailing khawatir mereka akan mencari bala bantuan dan datang kembali dengan jumlah orang yang lebih kuat. Selain itu, sejauh yang ia tahu, mereka juga memiliki gadis beracun di Istana 10.000 Iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi ia sangat menakutkan karena ia menggunakan racun. Wanita itu dijuluki peri racun dan ia benar-benar sangat mengerikan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah itu peri racun. Bailing mengangguk sebelum akhirnya Bailing pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Bailing berkata bahwa peri racun atau racun abadi ini tidak terlalu kuat, tetapi ia benar-benar bisa menguasai racun dan bisa mengeluarkan kabut yang akan bisa terus-menerus meletus di dalam pertempuran. Jika mereka terlibat dalam pertempuran skala besar, racun ini benar-benar akan sangat sulit untuk diatasi dan akan berimbas pada semua orang. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan mendengar nama peri racun yang merupakan seorang wanita. Xiaoyan pada akhirnya memiliki firasat di dalam hatinya mengenai sosok tersebut. Xiaoyan mau tidak mau segera teringat sosok dokter peri kecil yang berada di benua Doki. Xiaoyan pun tanpa sadar berpikir, mungkinkah gadis beracun ini adalah dokter peri kecil? Tetapi hal itu tidak mungkin dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menganalisa mengenai hal ini di dalam hatinya. Xiaoyan pun terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada tujuan sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Bailing. Xiaoyan berkata bahwa sejauh yang ia tahu ada sumber energi berkilau 6 warna di area dekat sini. Jika semuanya seperti yang difikirkan oleh Xiao Feng, maka pada saat ini akan ada banyak kekuatan yang mengincar hal tersebut. Xiao Feng juga khawatir tampaknya orang-orang dari 10.000 Iblis juga mengincar sumber energi berkilau 6 warna ini. Bailing pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Barulah kemudian ia mengerti mengapa Xiaoyan bersikeras untuk mereka tetap tinggal di area ini. Bagaimanapun ini adalah salah satu keajaiban. Ini adalah sumber daya di antara keajaiban yang semua orang inginkan dan semua orang rela bersaing untuk hal tersebut. Bailing pada akhirnya merenung memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Bailing dan orang-orang di belakangnya. Xiaoyan mengerti mengapa Bailing khawatir karena pada saat pertempuran sebelumnya, baik Bailing maupun orang-orang yang mengikutinya benar-benar telah menderita kelelahan. Tingkat konsumsi energi yang mereka keluarkan benar-benar sangat luar biasa dan mereka semua benar-benar harus beristirahat. Pada akhirnya Xiaoyan berkata kepada Bailing bagaimana jika Yang Mulia Bailing memimpin pasukannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal tersebut, biarkan mereka untuk mengetahui situasi dan menyelidiki apakah berita tersebut memang benar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Bailing pada saat ini kembali tertegun dan masih merenung. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Bailing tampaknya telah membuat sebuah keputusan. Bailing segera berkata kepada Xiaoyan bahwa karena Yang Mulia Xiao Feng datang untuk membantu mereka semua. Karena Yang Mulia Xiao Feng benar-benar datang meskipun tahu resikonya sangat berbahaya, maka Bailing pada saat ini tidak akan takut dan jika permasalahannya mereka harus tetap tinggal di sini, maka Bailing dan yang lainnya pada saat ini akan mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bailing, Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiaoyan tidak menunjukkan banyak ekspresi.
Sementara itu ada hampir 1.000 orang di belakang Bailing pada saat ini juga menunjukkan kesungguhan mereka. Orang-orang di tim Bailing pada saat sebelumnya tentu saja telah melihat pertempuran di antara Xiaoyan dan Geling. Terlebih lagi Donghu juga benar-benar dipukul mundur oleh Xiao Feng. Dengan begitu orang-orang ini benar-benar menaruh rasa kagum kepada Yang Mulia Xiao Feng. Bailing juga pada saat ini tentu saja menyadari apa yang dirasakan oleh orang-orang di belakangnya. Bailing pada akhirnya lanjut berkata bahwa mulai sekarang mereka semua akan dipimpin oleh Yang Mulia Xiao Feng. Jika ada di tim Bailing yang pada saat ini memiliki keberatan, maka ia bisa maju. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bailing, tidak ada satu orang pun yang pada saat ini menolak apa yang diajukan oleh Bailing. Semua orang pada saat ini menganggap Xiao Feng benar-benar sangat hebat. Xiao Feng benar-benar telah memenangkan hati orang-orang ini dan mereka pada saat ini semuanya setuju dengan saran yang baru saja diungkapkan oleh Bailing. Semua orang pada saat ini segera menjawab bahwa mereka yakin dengan Yang Mulia Xiao Feng dan mereka akan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Yang Mulia Bailing. Orang-orang di belakang Bailing pada saat ini benar-benar menyatakan keberpihakannya kepada Yang Mulia Xiao Feng. Melihat hal ini, orang-orang di belakang sosok Xiaoling juga pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka tentu saja belum melihat apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini mereka terheran-heran mengapa orang-orang ini mau mengikuti seorang yang mulia yang merupakan Dogat Bintang 2. Ling Er juga pada saat ini merasa sedikit kebingungan dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh banyak orang di belakang Bailing. Terlebih lagi pada saat ini Bailing yang merupakan Dogat Bintang 3 juga tampaknya telah tunduk kepada Xiao Feng yang merupakan Dogat Bintang 2. Xiaoyan juga secara alami bisa melihat keheranan yang terpancar dari wajah sosok Xiaoling. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa sepertinya ada keraguan di wajah Xiaoling. Namun karena Xiaoyan tidak akrab dengan Xiaoling, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak berbicara. Bailing yang juga mengetahui situasi ini pada akhirnya mulai berbicara seolah-olah mewakili Xiaoyan. Bailing berkata jika ada kekhawatiran di dalam hati Xiaoling pada saat ini ia tidak perlu memaksakan diri. Pada saat ini mereka memang akan mencari kekayaan dan hal tersebut tidak terlepas dari sebuah bahaya. Terlebih lagi waktu yang mereka miliki juga sangat singkat dan jika seseorang telah sampai di sana terlebih dahulu, dengan begitu maka kekayaan yang akan didapatkan oleh mereka tentu saja akan berkurang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bailing pada saat ini sosok Xiaoling terlihat sangat santai. Tampaknya tidak menjadi permasalahan apakah mereka pada saat ini harus bergabung atau tidak. Terlebih lagi sumber energi berkilau 6 warna ini juga masih cukup menarik perhatian dari Xiaoling. Tetapi meskipun begitu, Xiaoling tahu bahwa pada saat ini orang yang memegang kendali dan instruksi adalah Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoling pada saat ini sedikit menoleh untuk melihat ekspresi dari Xiaoyan. Xiaoling pada akhirnya tertegun sejenak sebelum akhirnya sosoknya mulai berbicara dengan sedikit malu. Xiaoling berkata jika tidak keberatan maka mereka pada saat ini sepertinya akan lebih aman untuk bepergian bersama-sama. Setelah selesai berbicara, Xiaoling pada saat ini menundukkan kelapanya. Xiaoling pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar takut Xiaoyan akan menolak mereka untuk bergabung. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka semua berasal dari rumah yang sama. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini harus merasa keberatan? Dalam hal ini mereka memiliki tujuan yang sama dan mereka harus pergi bersama-sama tanpa ada pun sedikit rasa ragu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun segera mengeluarkan peta. Sementara itu Xiaoling pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit terfana. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan segera memandang kembali kepada semua orang. Setelah melihat peta, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa lokasi dari sumber energi berkilau 6 warna tidak jauh.
Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini menginstruksikan 2.000 orang yang ada untuk mencari lokasi tersebut di sekitar. Pada akhirnya lebih dari 2.000 orang pada saat ini segera menyebar dan mencari ke semua tempat. Sementara itu di sisi lain dari pegunungan yang jauh di posisi Xiaoyan, pada saat ini ada sebuah bangunan kuno dengan banyak orang yang berkerumun. Ratusan sosok pada akhirnya sampai di tempat tersebut dan sosok yang memimpin adalah Donghu. Wajah Donghu pada saat ini terlihat muram dan ia benar-benar merasa sangat tidak senang. Begitu sampai di istana, Donghu pada saat ini mengeluarkan sumpah serapah untuk orang-orang dari aliansi Doshan. Donghu berkata bahwa mereka benar-benar sangat terkutuk dan jika ia mengetahui hal ini akan terjadi, seharusnya ia menghabisi Bailing dan yang lainnya terlebih dahulu. Teriakan kemarahan dari Bailing ini secara alami segera menarik perhatian dari semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sesosok di antara kerumunan juga mulai berbicara. Sosoknya bertanya mengapa Donghu baru saja datang dan ia marah-marah. Donghu pun menoleh ke arah suara sosok wanita dan pada saat ini memang seorang wanita segera keluar perlahan dari kerumunan. Sosok wanita dengan rambut putih dan pakaian putih pada saat ini keluar dan penampilannya sangat cantik. Donghu pada saat ini pada akhirnya segera mulai berbicara kepada wanita tersebut. Donghu berkata bahwa peri racun benar-benar tidak tahu apa yang dialami oleh mereka. Mereka telah bertemu dengan orang-orang dari aliansi Doshan dan mereka telah dikalahkan. Seorang dogat bintang 2 benar-benar memiliki kekuatan yang tak bisa terbayangkan dan ia pada saat ini benar-benar sangat kesal. Bantuan dari aliansi Doshan ini meskipun sedikit jumlahnya tetapi ia benar-benar sulit untuk dihadapi. Mendengar hal tersebut, sosok wanita yang merupakan peri racun pun sedikit tersenyum. Sosoknya segera berkata apa yang pada saat sebelumnya Donghu takutkan. Terlebih lagi hanya seorang dogat bintang 2 sementara Donghu memiliki kekuatan di dogat bintang 3. Mendengar hal tersebut pada saat ini Donghu kembali mulai menjelaskan bahwa ada bala bantuan lain dari aliansi Doshan yang datang. Dengan begitu jumlah mereka akan bertambah menjadi ribuan sementara Donghu hanya memiliki pasukan sekitar 100. Pasukan yang bergabung dengan mereka pada saat itu benar-benar telah pergi kocar-kacir. Oleh karena itu mereka pada saat itu benar-benar kalah jumlah dan Donghu memutuskan untuk pergi. Selain itu pada saat ini sebaiknya mereka melakukan pembalasan dendam. Peri racun harus ikut bersama dengan Donghu dan mereka harus menghabisi orang-orang dari aliansi Doshan secepat mungkin. Mereka tidak boleh membiarkan sumber energi yang berkilau 6 warna jatuh ke tangan orang-orang dari aliansi Doshan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Donghu pada saat ini peri racun pun sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa Donghu sepertinya benar-benar sangat senang bercanda. Bagaimanapun ia hanyalah seorang Doshan, terlebih lagi ia baru berada di sini selama 3 tahun. Dengan begitu bagaimana mungkin ia bisa melawan orang-orang yang membuat Donghu ketakutan. Mendengar hal tersebut Donghu pada saat ini menghela nafas karena Donghu menyadari bahwa memang wanita ini tidak memiliki kekuatan yang kuat. Namun meskipun begitu ada banyak para ahli di sekitar si gadis. Beberapa sosok di antara mereka bahkan memiliki kekuatan dogat bintang 3 dan mereka semua bisa diandalkan. Pada akhirnya Donghu pun segera berkata bahwa bagaimanapun mereka pada saat ini harus bergegas pergi ke sana. Dengan jumlah orang dan kekuatan orang yang pada saat ini berada di samping peri racun, mereka akan bisa berhadapan dengan orang-orang dari aliansi Doshan ini. Terlebih lagi sumber energi berkilau 6 warna ini memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Donghu, peri racun pun pada saat ini mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu-ragu sejenak, pada akhirnya sosoknya menoleh ke arah pria di sampingnya seolah-olah meminta pendapat.
Pria tersebut pada akhirnya berkata bahwa hal tersebut mungkin saja bisa mereka lakukan. Ia pribadi tidak takut dengan jumlah orang yang disebutkan oleh Donghu. Selain itu, sumber energi berkilau 6 warna juga benar-benar diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, sosok Donghu pada saat ini seketika tersenyum. Pada akhirnya Donghu segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa banyak basa-basi lagi dan harus bergegas. Mendengar hal tersebut, peri racun pun seketika mengangguk sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera berangkat, tetapi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menemukan sumber energi berkilau 6 warna. Tujuan mereka pada saat ini bukanlah untuk berurusan dengan aliansi Doshan. Mereka pada saat ini sebaiknya menghindari lebih banyak permusuhan dan fokus pada tujuan. Sosok di samping peri racun juga pada saat ini menganggukkan kelapanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa itu memang benar, terlebih lagi dari apa yang ia tahu. Kali ini ada banyak yang mulia yang diutus oleh orang-orang aliansi Doshan. Dengan begitu mereka benar-benar tidak boleh bertindak gegabah dan mereka harus fokus pada tujuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya, pada saat ini Donghu hanya bisa tersenyum pahit. Tetapi meskipun begitu, Donghu juga sangat senang karena mereka pada saat ini bisa segera pergi ke sana. Permasalahan apakah mereka bisa berurusan dengan aliansi Doshan atau tidak, Donghu akan bisa memanipulasi hal ini. Pada akhirnya setelah disepakati, mereka semua segera bergegas berangkat menuju ke tempat Xiaoyan. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini akhirnya telah menemukan keberadaan dari sumber energi berkilau 6 warna. Pada saat ini mereka menyadari bahwa tempat tersebut harus melalui celah di antara pegunungan. Namun untuk melintasi tempat tersebut pada saat ini terdapat banyak kabut yang beracun. Selain itu ada banyak juga raungan binatang buas yang sepertinya berasal dari balik celah. Melihat situasi seperti ini, Bailing pada akhirnya bergumam bahwa ia khawatir tempat ini sangat berbahaya. Xiaoyan juga menganggukkan kelapanya dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar. Namun tak lama setelah itu Xiaoyan menyadari tampaknya kekuatan spiritual juga pada saat ini dibatasi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Bailing dan yang lainnya. Xiaoyan berkata bahwa jika mereka ingin menangkap anak harimau, tentu saja mereka harus masuk ke sarang harimau. Akan ada bahaya jika mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Selain itu, pada saat ini ada juga kabut yang mengandung racun. Kekuatan spiritual Xiaofeng juga pada saat ini tidak bisa menembus dan mereka semua harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada saat ini sepertinya mereka harus menetap di sini terlebih dahulu dan menyusun rencana. Bailing pun menganggukkan kelapanya sementara Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan harus memperbaiki beberapa pil anti racun terlebih dahulu. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan membutuhkan beberapa alkemis. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah kerumunan dan lanjut bertanya seharusnya ada beberapa orang alkemis di sekitar sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Surga ke-9, banyak orang pada saat ini bergeming. Tak lama setelah itu, banyak alkemis berkata bahwa mereka tidak memiliki kemampuan alkemis yang mumpuni. Oleh karena itu, pada saat ini mereka khawatir mereka tidak akan bisa membantu Yang Mulia Xiaofeng dengan maksimal. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa tingkat pemurnian alkemis ini tidaklah tinggi. Pil anti racun ini hanyalah pil tingkat rendah dan tidak terlalu sulit. Terlalu lambat bagi Yang Mulia Xiaofeng untuk memperbaikinya sendiri dan ia pada saat ini membutuhkan orang. Setidaknya pada saat ini ia membutuhkan 2 orang untuk memurnikan 4.000 pil. Mereka harus bersiap dengan cepat karena mereka membutuhkan pil tersebut untuk bisa memasuki celah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Surga ke-9, pada akhirnya banyak alkemis segera melesat satu demi satu.
Ada lebih 100 orang di antara mereka, tetapi pada akhirnya Xiaoyan menyeleksi mereka dan segera memperkerjakan 50 orang. Setelah mendapatkan banyak alkemis, ada permasalahan yang pada saat ini dihadapi oleh mereka. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini bahan obat untuk memurnikan ramuan tersebut tidaklah cukup. Namun beruntung bahan ini adalah bahan sederhana dan Xiaoyan telah menemukan beberapa bahan obat ketika Xiaoyan memasuki area ini. Xiaoyan pada akhirnya mengatur Yang Mulia Bailing beserta dengan pasukannya untuk mencari ramuan-ramuan yang diperlukan. Bailing pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memulai proses pemurnian bersama dengan 50 alkemis yang ada. Di sisi lain Xiaoling pada saat ini memimpin banyak orang untuk melindungi tempat dan melindungi para alkemis yang melakukan pemurnian. Pada akhirnya pemurnian ini benar-benar berjalan lancar dengan semua orang yang benar-benar kagum dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Xiaofeng. Xiaoyan benar-benar memurnikan obat dengan sangat cepat. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Xiaofeng memiliki kemampuan alkemis yang sangat mumpuni. Tidak banyak alkemis yang jago di aliansi Doshan dan mereka baru pertama kali melihat seorang alkemis yang memiliki kemampuan seperti ini. Pada akhirnya hanya dalam waktu 10 hari semua bahan telah dikumpulkan dan semua pemurnian telah diselesaikan. 4.000 pil pada saat ini benar-benar telah dibuat dan semua orang seketika berbinar. Semua orang juga pada saat ini benar-benar merasa sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi mereka juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia Surga ke-9 juga mementingkan para anggotanya. Ia benar-benar rela tidak beristri jahat dan lanjut memurnikan pil hanya untuk para anggotanya. Yang Mulia Xiaofeng benar-benar memikirkan bagaimana cara agar semua orang bisa memasuki celah. Semua orang pada akhirnya benar-benar menaruh hati kepada Yang Mulia dari surga ke-9. Namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini merasakan kegembiraan, di atas langit pada saat ini banyak ledakan dan gemuruh segera terdengar di telinga semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut, energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini seketika melonjak dari atas langit. Kilatan cahaya berwarna merah pada saat ini melesat ke arah kerumunan. Xiaoyan yang menyadari hal tersebut pada akhirnya segera membuka mulutnya dan Void Shuttle segera dilesatkan. Pada akhirnya benturan segera terjadi ketika kilatan cahaya berwarna merah berhadapan dengan Void Shuttle. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan setelah beberapa saat, semua orang menatap ke arah langit dan pada saat ini sudah ada ribuan orang yang melayang di udara. Bailing pada saat ini juga menyipitkan matanya setelah menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Sementara itu di sisi lain, sosok dari Donghu juga pada akhirnya bergegas maju. Bailing pada saat ini tanpa sadar berteriak menggumamkan nama Donghu dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain Donghu juga pada saat ini menatap ke arah Bailing sebelum akhirnya sosoknya seketika berbicara. Donghu berkata bahwa bukankah tidak baik bagi Yang Mulia Bailing untuk tinggal di sini lebih lama? Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi jika mereka tidak ingin berakhir dengan kematian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Donghu, Xiaoyan yang masih tetap tenang pada saat ini segera meledek ke arah Donghu. Xiaoyan berkata bahwa Donghu benar-benar berisik. Sejujurnya Donghu merupakan orang yang kuat, tetapi Donghu benar-benar memiliki mulut yang besar. Apakah Donghu pada saat ini telah meningkatkan keberaniannya setelah membawa banyak bala bantuan? Xiaofeng ingin tahu apakah pada saat ini Donghu berani bertempur 1 lawan 1 berhadapan dengan Xiaofeng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Donghu mengerutkan kening. Donghu merasa sangat marah, tetapi ketika Donghu hendak berbicara, peri racun pada saat ini segera melangkah dan menghentikan Donghu. Peri kecil pada saat ini menatap ke arah kerumunan yang berada di bawah.
Sementara itu di sisi lain, melihat kemunculan dari peri kecil, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertegun. Sosok cantik ini memiliki tubuh yang ramping dengan rambut putih yang terurai. Matanya terlihat tenang dan ketika ia menatap ke arah kerumunan, Xiaoyan memiliki perasaan yang akrab melihat wajah yang benar-benar sangat familiar. Xiaoyan mau tidak mau segera bergumam, mungkinkah ini adalah dokter peri kecil? Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa keberadaan sosok yang sangat familiar ini bisa berada tepat di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar bingung memikirkan apa yang pada saat ini terjadi. Sosok ini benar-benar adalah dokter peri kecil, tetapi Xiaoyan berpikir bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Xiaoyan pada saat ini terus bergulat dengan pemikirannya dan Xiaoyan benar-benar hanya bisa terdiam.